Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, orang Batak bilang, tiniti sanggar bahen huru-huruan, jolo sinukum marga asa binoto partuturan, kenal maka sayang, tak kenal maka tak sayang. Semakin kenal, semakin sayang. Amin. Nama saya Pendeta Bornok Parsauran Sihombing. Boru nirajai inata, boru nabeban. Jadi Sihombing asli dong. Tuhan mengaruniakan bagi kami 4 anak, 3 perempuan, 1 laki-laki. Dan kami melayani di HKBP Depok 1 sudah 4,5 tahun. Dan hari Minggu kami perpisahan di HKBP Depok 1 pindah ke HKBP Sipange, Sibolga. Jadi biarlah kiranya doa Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian mendoakan kami berangkat ke HKBP Sipange, Sibolga. Amin. Karena itu Bapak Ibu, saudara-saudaraku, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan juga bagi kita di Minggu Misericordias Domini hari ini yang tertulis dalam kitab Yohanes 21 ayat 15 sampai dengan ayat 19. Dengarkanlah firman Tuhan. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, Engkau tahu bahwa segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri, dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu, dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki." Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah menyatakan demikian,
ia berkata kepada Petrus, ikutlah aku. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Coba kita bayangkan jika seseorang bertanya 3 kali kepada kita dengan pertanyaan yang sama. Contoh, si istri berkata kepada suaminya, Pak, holong doroham diau, amar horong mula akame. Coba bapak-bapak dulu menjawab, apa amangnya? Sebelum bapak-bapak, ketika inang istri berkata di rumah, Pak, holong doroham diau, semua bapak-bapak menjawab. Saya ulangi, ini kedua kali si istri berkata, Pak, holong doroham diau. Mau ketiga kali si istri berkata, Pak, holong doroham diau, apa jawabannya? Mungkin ketiga kali suami menjawab, hiriki pe di bawah todoi. Karena apa? Karena sebuah pertanyaan yang sama sampai 3 kali bisa membuat kita kesal, bisa membuat kita marah, dan bisa membuat kita sedih, dan bahkan mungkin curiga. Karena dianggap bahwa jawaban dari kita tidak meyakinkan. Maka sering diulang-ulang. Dan itu juga sering kalau kita lihat di dalam berjanji. Mulai dari baptis sampai kita menikah. Ada 3 kali terus dengan hanya sebuah pertanyaan. Jawaban 1. Ya, ya, ya. Dengan pertanyaan itu Bapak Ibu saudara-saudaraku. Ini yang kita lihat dalam nats ini ketika Yesus Kristus ketiga kali menampakkan diri ke murid-muridnya setelah ia bangkit dari kematian. Di waktu mereka selesai sarapan pagi, Yesus mengajukan pertanyaan kepada Petrus dengan pertanyaan yang sama sekalipun ia 3 kali bertanya. Petrus, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Petrus menjawab, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Dengan 3 kali pertanyaan ini, sesungguhnya Tuhan Yesus mau menginginkan dari jawaban, menginginkan dari Petrus sebuah bukti, komitmen, kadar. Ia sudah lama dididik. Bagaimana komitmennya, bagaimana buktinya, bagaimana kadar dia sebagai majelis, sebagai parhalado, sebagai jemaah HKBP yang sudah sekian ratus tahun. Maka pertanyaan ini diuji. Dengan pertanyaan ini, saudara-saudaraku, bukan saja hanya kepada Petrus pertanyaan ini, tetapi juga kepada kita. Bagaimana komitmenmu? Bagaimana bukti bahwa saudara-saudaraku yang sudah mengenal dan merasakan? Apakah masih seperti Petrus yang menyangkal? Apakah masih seperti Petrus dakutada? Komitmen ini saudara-saudaraku mau kita buktikan. Maka itu juga dikatakan oleh Yohanes. Di 1 Yohanes 3 ayat 18. Dalam 1 Yohanes 3 ayat 18 dikatakan demikian. Anak-anakku, marilah kita mengasihi
bukan dengan perkataan, tetapi dengan perbuatan. Bukan dengan lidah, bukan dengan kata-kata yang indah, tetapi adalah perbuatan. Ini sesungguhnya yang mau dikatakan kepada kita. Bagaimana kita akan membuktikan dan juga kadar kasih kita kepada Tuhan. Karena ada persekutuan kelompok pemuda-pemudi kebaktian pantai. Dalam kebaktian pantai itu dengan tema yang sungguh luar biasa. Sama seperti tema kita mengasihi. Dia buat dengan tema persekutuan kebaktian pantai pemuda-pemudi ini dengan judul mengasihi. Saudara-saudaraku, begitu luar biasa, antusias para pemuda-pemuda tadi, semuanya hampir luar biasa dan juga memotivator dan juga termasuk mereka berdiskusi kelompok tentang mengasihi. Tetapi saudara-saudaraku, di saat mereka berdiskusi hebat di tepi pantai yang sungguh luar biasa, tiba-tiba datang ombak yang besar. Dengan ombak yang besar, mereka berlarian, tetapi ada satu yang tidak bisa berenang. Mereka terbawa oleh arus gelombang ke tengah lautan. Saudara-saudaraku, semuanya tadi pemuda-pemudi itu luar biasa memberikan pengertian terminologi dan etimologi saling mengasihi. Tapi di saat ada seorang terbawa arus, ada yang hanya pekerjaannya, yang hanya pemudanya di belakang, yang hanya diam-diam, yang tidak berbicara tentang kasih. Tiba-tiba si pemuda ini, dia terjun ke tengah lautan untuk menolong yang terbawa arus tersebut. Maka saudara-saudaraku, di saat demikian mereka berbicara tentang mengasihi, mereka berbicara tentang kasih, tetapi hanya terbukti bahwa 99% kasih itu hanya di lidah. Kasih itu hanya di perkataan. Maka kalau kita buktikan di dalam 1 Yohanes 3 ayat 18. Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan, bukan dengan lidah, tetapi dengan perbuatan. Ini yang sesungguhnya yang mau dikatakan oleh Emmons Fox berkata, tidak ada kesulitan dalam hidup manusia jika ia hidup dalam kasih. Tidak ada penyakit yang tidak bisa disembuhkan jika manusia hidup di dalam kasih. Dan manusia yang paling terkuat dan manusia yang paling berbahagia jika hidup saling mengasihi. Amin. Rumah tangga juga berbahagia, keluarga juga. Maka salah satu yang mau dikatakan oleh firman hari ini bagi kita, intisari di Minggu Misericordias Domini hari ini membuktikan bahwa bumi ini dipenuhi oleh kasih karunia Tuhan, yaitu mengasihi. Maka kalau kita lihat tema minggu kita hari ini adalah mengasihi dan mengikuti Yesus dengan setia. Mengasihi dan mengikuti Yesus dengan setia. Ini telah dibuktikan oleh Allah sendiri, dibuktikan oleh Yesus sendiri, yaitu dengan membayar, dengan mengasihi adalah dengan nyawa. Membayar dengan nyawanya, rela ia berkorban. Maka itu juga dikatakan dalam Lukas 9 ayat 24.
Dan juga Yohanes 12 ayat 25. Siapa yang mau mengasihi aku, siapa yang mau mengikuti aku, di sana dikatakan ia harus rela kehilangan nyawa. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara-saudaraku dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mengasihi dan mengikuti Yesus berarti yang pertama yang harus dikatakan kepada kita, yaitu harus mengutamakan Yesus daripada diri sendiri. Kalau kita mau berkata apa yang mau di pertanyaan yang sampai 3 kali, Yesus katakan kepada Petrus bahwa yang mengasihi dan mengikutinya itu mengutamakan Yesus sendiri dari diriku sendiri. Itu kita lihat nanti tertulis di dalam Filipi 1 ayat 21. Paulus berkata, Kristus dohangolua diau, jalan labado nang hamate. Ketika dia menyatakan, membuktikan Paulus mengenal Yesus Kristus dan mengikutinya, dia tidak pernah rela, dia tidak pernah takut lagi mati. Dia lebih mengutamakan Tuhan Yesus Kristus dalam hidupnya. Sehebat apapun, sesakit apapun penderitaan. Hidup benak yang tabu tabegi korwi ni betania ite ba dangalana donga tubuh kurupani kondak nerpani lagi berkamu amang kondak ner akengani luar biasa dong di kornai itu mau menyatakan bahwa sonang mah orang yang sudah yaitu di dalam mengutamakan Yesus Kristus dalam dirinya, sesakit apapun penderitaan itu yang kita rasakan sebagai pencipta buku Ende nomor 213. Sesakit apapun, kematian apapun, jika dia sudah mengutamakan Yesus dalam hidupnya, sonang doibana. Dia tidak pernah takut dan khawatir. Mengasihi dan mengikut Yesus yang mau dikatakanlah harus mengutamakan Yesus Kristus daripada keluarga. Nanti kita baca di dalam Yohanes 14 ayat 26 itu juga. Di sana dikatakan, dang bongot, dang tamai, alak na mangutonau, molo dido jolo permisi mau tu keluargaku. Jolo lao ma joau marnida keluargaku. Jolo permisi joau tu istriku. Jolo permisi joau tu anakku. Maka mengasihi dan mengikut Yesus Kristus, mengutamakan Yesus dari keluargaku, dari anak-anak saya, dari suami saya, dari istri saya. Maka itulah satu kelulusan Abraham mengasihi dan mengikuti Tuhan. Di saat Abraham mampu mempersembahkan anaknya, mengutamakan Tuhan, kelulusan Abraham mengikut dan mengasihi Tuhan, maka disebut bapak orang percaya karena mengutamakan Tuhan dari keluarga. Amin. Mengasihi dan mengikuti Yesus harus mengutamakan Yesus Kristus dari segala pekerjaan. Dari hobi, dari selera. Begitu banyak orang di hari Minggu jalan-jalan, main karena hobi, main golf, main ini, main ini. Begitu banyak orang di hari Minggu karena ada pekerjaan dan tidak rela menutup warung, toko, tidak rela menutup grabnya, gokarnya hari Minggu. Padahal hari Senin sampai hari Sabtu Tuhan sudah memberikan 6 hari waktu bekerja. Tetapi di saat hari Minggu, toh juga dipakai jalan-jalan, dipakai happy-happy, dipakai memuaskan hobinya.
benarkah dia mengasihi dan mengikuti Yesus? Maka pertanyaan, dan Yesus mau mengharapkan dari Petrus dan kepada kita. Mengasihi dan mengikuti Yesus adalah mengutamakan Yesus dari segala pekerjaanmu, hobimu. Jangan lagi ada hari Minggu main golf dan hanya jalan-jalan. Amin. Tutung arong betong ala liburodo hari Minggodo hita bui marmeam-meam bui hita madadalani. Akhirnya dia tidak mengutamakan Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara-saudaraku dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Untuk membuktikan itu, maka Tuhan Yesus berkata kepada Petrus, gembalakanlah domba-domba. Parmahanima biru-biru ki. Maka kalau kita merujuk dari Psalmen Mazmur 23 ayat 1 sampai ayat 6. Tuhan adalah gembala. Di sana mau dikatakan kepada kita kalau Petrus dia diperintahkan gembalakanlah domba-dombaku. Maka tujuan Yesus Kristus bagi Petrus adalah tugas dan tanggung jawab, yaitu sebagai gembala yang baik mengembalakan domba-dombanya. Maka kalau dikatakan kepada kita, gembalakanlah HKBP Bogor ini, gembalakanlah keluargamu. Yang kita lihat di sini bahwa Tuhan Yesus mau berkata kepada Petrus, gembalakanlah domba-dombaku, mampu menjamin, memberikan jaminan dan kebutuhan domba-dombanya. Itu sebabnya kalau kita lihat dalam Mazmur 23 itu, Jehovah do si parmahanau, ditugir doa tu, japalan naromak, dohot, tuai natio. Membawa domba-dombanya ke rumput hijau. Dan membawa domba-dombanya ke air yang sejuk. Bukan ke air yang keruh. Bukan ke air yang kotor. Maka salah satu tugas dan tanggung jawab kita. Jika kita mengasihi. Mengikut Yesus dengan setia. Gembalakanlah domba-dombaku. Tugas panggilan gereja. Sebagaimana dikatakan kepada kita, amanat agung Tuhan. Tapar maham biru-biru neng. Gembalakanlah domba-dombaku. Yaitu menuntun ke jalan yang benar. Menuntun ke jalan yang benar. Di sana dikatakan dalam Yohanes 10 ayat yang ketiga. Yaitu mengembalakan, menuntun, melindungi, memberikan yang terbaik, bahkan memberikan nyawa kita untuk domba-domba kita. Oleh karena itu, saudara-saudaraku dan nama Tuhan Yesus Kristus, saya mau menyatakan sebuah ilustrasi bagaimana kita akan mampu mengasihi dengan setia. Seorang dan suami istri, pasangan suami istri menikah. Di saat mereka, pasangan suami istri ini mau hidup dengan menikmati alam. Mereka pergi ke puncak. Di puncak mereka mau merayakan dan hidup berbahagia pasangan suami istri ini. Tapi tiba-tiba suami istri ini mendengarkan ada dua suara. Kwek, kwek, kwek. Pas datang dari belakang mereka, pas mereka memandang ke langit melihat bulan. Tiba-tiba ada suara binatang dari luar. Mereka dengar kwek, kwek, kwek. Si istri berkata, Pak, itu suara ayam. Bukan. Itu suara apa Bapak Ibu? Kata suaminya, itu suara bebek. Akhirnya datang lagi istri. Bapak nggak ngerti ya? Itu suara ayam. Bukan itu suara bebek.
Sampai ketiga kali lagi istri berkata, "Pak, itu suara ayam, bukan itu suara bebek." Mulai dari mereka pas bergandengan tangan, berpelukan tangan. Tapi hanya karena suara bebek atau suara apa itu, akhirnya tangannya lepas. Bayangkan. Nah, akhirnya mereka si istri sedih, si istri kesal. Karena si suami selalu berkata, itu suara bebek. Tapi karena si istri melepaskan tangan daripada si suaminya juga berpikir. Dia berpikir, akhirnya di saat itu juga ditanya oleh istrinya, "Itu kan Pak suara ayam?" Si suami berkata, iya, itu suara ayam. Akhirnya dipeluk lagi tangannya. Di saat dipeluk tiba-tiba hitungan 5 menit datanglah suara itu, binatang itu datang ke hadapan mereka lewat dari depannya. Ternyata yang datang adalah bebek. Bebek, kwek. Lewatlah bebek ini. Akhirnya apa? Si istri malu. Akhirnya dipeluk. Tetapi si suami tahu. Karena apa saudara-saudaraku? Karena suami tahu waktulah yang akan menjawab. Bahwa bagaimana kebenaran itu akan dijawab oleh waktu. Kadang-kadang memang istri ini, ya itulah namanya tadi. Tapi si istri juga luar biasa. Tapi tujuannya seorang suami yang baik harus mampu mengembalakan istrinya dan anak-anaknya. Suami yang baik harus mampu mengasihi. Itu sebabnya kalau kita hidup di dalam kasih, maka Yesus juga menyatakan kepada kita, Petrus, Jemaat Parhalado HKBP Bogor, Holong Doro Hamdiau, apakah engkau mengasihi aku? Semua kita menjawab. Mari kita semua menjawab, iya Tuhan. 1, 2, 3. Sekali lagi, apakah engkau mengasihi aku? Sekali lagi, apakah saudara-saudara mengasihi aku? Gembalakanlah keluargamu, gembalakanlah domba-dombaku. Amin, kita berdoa. Kami sungguh bersyukur Tuhan atas firman-Mu hari ini. Yang bertanya kepada kami Tuhan. Tapi sering kami kesal Tuhan. Sering kami sedih. Dan sering kami marah. Ketika pertanyaan-pertanyaan itu berulang-ulang. Tapi tujuan yang besar. Bahwa Tuhan mau melihat, membuktikan kesabaran kami. Membuktikan kasih sayang kami. Dan membuktikan komitmen kami. Dan kadar kami mengikuti Engkau Tuhan. Sering juga dalam rumah tangga seperti Tuhan. Anak-anak, suami, istri. Sehingga dengan pertanyaan-pertanyaan yang berulang-ulang. Sehingga sering suami marah. Sering istri marah. Sering anak-anak marah. Tapi firman hari ini Tuhan mengingatkan kami. Seberapa kali pun Tuhan pertanyaan-pertanyaan itu. Seberapa kali pun Tuhan terjadi dalam hidup kami. Kami selalu menjawab dengan lemah lembut. Kami selalu menjawab dengan kasih daripada Tuhan. Sehingga kami mendapat kebenaran daripada Tuhan. Kasih-Mu akan mengalir dalam hidup kami. Tuhan Yesus Kristus, berkatilah jemaat-Mu Tuhan di sini. Mulai dari anak kecil sampai lansia. Engkau memberikan kesehatan yang sempurna. Dalam setiap permohonan jemaat-Mu Tuhan. Yang rindu anak. Yang rindu jodoh. Yang rindu pekerjaan. Engkau Tuhan memberikan yang terbaik. Terlebih Tuhan, jika ada jemaat-Mu yang sakit. Baik sakit menahun. Yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu namanya. Biarlah dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Kami berdoa dari bait-Mu ini Tuhan Yesus Kristus. Biarlah dengan tangan-Mu yang kudus itu memberikan pemulihan dan kesembuhan. Dan kami juga Tuhan berdoa buat semua Parhalado di gereja ini Tuhan. Mulai semua pendeta Tuhan. Dan juga amang inang sintua semuanya. Biarlah mereka bergandengan tangan. Saling mengasihi. Untuk melayani dan mengembalakan
jemaatmu di Bogor ini. Agar mereka menuntun ke tempat makanan yang hijau dan minuman air yang teduh. Dan juga menuntun untuk berjalan dalam kebenaran dan keadilan. Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh juga Tuhan bersyukur karena Tuhan memberikan kesempatan bagi kami untuk menikmati di Minggu Misericordias Domini ini Tuhan. Kasih karunia Tuhan dalam setiap perjalanan hidup kami. Kami juga mendoakan jemaatmu yang berulang tahun dalam minggu ini. Ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan. Kiranya Engkau Tuhan memberikan umur yang panjang, sehat selalu. Dan Tuhan memberkati. Dan kami juga Tuhan mendoakan setiap program gerejamu ini. Biarlah Tuhan memberikan yang terbaik. Dan mengabulkan program gerejamu ini menjadi alatmu Tuhan. Menyatakan kuasa-Mu. Demikian juga Tuhan Yesus Kristus kami mendoakan bangsa kami ini. Biarlah Tuhan, kami doakan Tuhan, mulai dari RT sampai presiden. Tuhan memberkati, baik semua Tuhan pegawai negeri dan pegawai swasta. Dan juga pengusaha-pengusaha Tuhan. Dan juga Tuhan semua warga negara Indonesia. Demikian juga Tuhan semua agama Kau berkati Tuhan saling menghormati dan saling mengasihi. Berkatilah dunia ini Tuhan jauh dari segala perang dan kekacauan. Tapi penuh dengan damai seperti Minggu Misericordias Domini. Saling mengasihi sebagai bukti kami Tuhan mengasihi Engkau. Ampuni kami dari segala dosa dan kekurangan kami. Agar kami layak dan kudus di hadapan. Sempurnakanlah doa kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan.